Halo, saya Brian Keura. Saya Devinka Saya Marcelinus Irfan Prawira. Saya Yoga Pramata. Saya Nicholas. Kami dari kelompok Kami 8. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang proses produksi ubin keramik sebelum dan sesudah otomasi. Sekarang, kita akan lihat proses produksi ubin keramik sebelum otomasi terlebih dahulu ya. Proses ini diawali dengan alas dibersihkan terlebih dahulu. Lalu pasang cetakan press tegel, pasang cetakan motif, dan dorong tuas ke bawah untuk mengencangkan cetakan. Lalu masukkan campuran warna, biasanya cetakan terbuat dari kuningan atau besi. Setelah warna sudah dicampurkan, cetakan tegel digoyangkan sampai merata, dan setelah merata cetakan motif dicabut. Tabur semen kering dengan cara disaring, lalu tabur semen sampai padat. Pasang tutup cetakan press, masukkan ke dalam mesin press dan ditunggu selama beberapa jam sampai keras. Ubin dikeluarkan dari cetakan press tegel, dan inilah hasilnya. Proses ini dimulai dengan mencampurkan setiap bahan dasar keramik dan dicampur dengan air, sehingga membentuk adonan solid yang biasa disebut dengan biskuit. Nah, biskuit ini berbentuk bulat dan berongga karena air dihilangkan secara cepat melalui penyemprotan. Bentuknya memiliki fungsi untuk memudahkan pengepresan, sehingga butiran dapat mengisi cetakan dengan sempurna. Selanjutnya, biskuit ini akan dibawa masuk ke mesin press. Mesin ini memiliki tekanan yang sangat tinggi untuk menghasilkan bentuk yang padat. Walaupun keramik terlihat kuat, tetapi masih rapuh. Namun, keramik ini cukup kuat untuk menahan getaran selama dia berada di atas conveyor. Lalu, keramik akan dikeringkan hingga mencapai kelembapan yaitu 0,5% dan menjadi sangat rapuh. Pada proses ini, keramik akan dicat menggunakan primer berwarna putih yang berfungsi untuk melekatkan warna dengan keramik. Kemudian, keramik akan diwarnai menggunakan mesin printing di mana motif dan warnanya sudah didesain menggunakan aplikasi desain. Lalu, keramik akan dilapisi dengan cairan silika yang berfungsi untuk melapisi dan melindungi cat. Proses ini menggunakan langkah paling penting untuk mengubah bahan mentah menjadi keramik. Pembakaran pertama dilakukan dengan Rowland Fire. Satu lapis menggunakan siklus pembakaran yang sangat cepat, sekitar 45-60 menit. Lalu, keramik dimasukkan ke dalam tuku, dan api di dalamnya akan langsung bersentuhan dengan keramik dan ditembakkan dengan suhu awal 200 Celcius yang akan terus meningkat hingga 1200 derajat Celcius. Proses ini sangat dioptimalisasikan untuk memulihkan panas dan mengurangi konsumsi gas berlebih. Setelah dibakar dan didinginkan, ubin selanjutnya akan disortir melalui beberapa prosedur kontrol kualitas. Pertama, ubin melewati mesin untuk diperiksa ukuran, corak, dan tekstur permukaannya oleh mesin. Kedua, pemeriksaan akan dilakukan secara manual dengan cara melihat apakah terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian dalam garis penyortiran. Setelah selesai, keramik dikemas dengan mesin,
lalu dipindahkan menuju gudang penyimpanan dan siap didistribusikan. Pada produksi terdapat perbedaan antara manual dan otomatis. Pada proses manufaktur ubin secara manual akan membutuhkan tenaga kerja ahli dalam produksi ubin, serta cara kerja yang agak lambat karena diakibatkan keterlibatan manusia yang sangat banyak. Hal ini juga mengakibatkan biaya upah kerja yang tinggi. Tetapi, proses manufaktur secara manual memiliki keleluasaan yang sangat bebas, sehingga nilai artistik dapat dinilai lebih tinggi. Dan proses manufaktur ubin secara manual juga menggunakan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan otomasi. Pada proses manufaktur ubin secara otomasi memiliki kecepatan produksi yang jauh lebih tinggi tanpa keterampilan tangan yang besar. Proses otomasi ubin juga menghasilkan dimensi produksi yang lebih konsisten dan cepat sehingga bagus untuk produksi massal. Karena sedikitnya membutuhkan campur tangan manusia, gaji upah kerja manusia dapat menurun. Tetapi, penggunaan energi listrik untuk produksi sangatlah besar, serta butuhnya tenaga khusus ahli lain untuk maintenance mesin yang digunakan selama proses produksi.